Salah satu penyebab overheat yang terjadi pada MacBook yaitu debu dan kotoran yang mengendap di MacBook dan dibiarkan tanpa pernah dibersihkan. Kembali lagi dengan Askan di Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kali ini saya mau berbagi tips kepada rekan-rekan. Jangan biarkan debu dan kotoran mengendap di MacBook. Dan kotoran mengendap di chipset VGA dan prosesor. Ini pen juga kotor. Nah, ini chipset VGA ini yang mengalami overheat, korosi juga. Baik di dalam unit MacBook, mesin MacBook, yaitu di keyboard atau juga di casing dan LCD MacBook. Kenapa kok nggak boleh dibiarkan? Salah satu penyebab overheat yang terjadi pada MacBook yaitu debu dan kotoran yang mengendap di MacBook dan dibiarkan tanpa pernah dibersihkan. Memang untuk debu masuk ke dalam MacBook itu nggak terjadi begitu saja. Debu dan kotoran masuk ke dalam MacBook itu butuh waktu yang cukup lama. Sudah sering kali saya memperbaiki kerusakan MacBook yang mengalami mati total atau juga MacBook yang mengalami overheat dan beberapa part MacBook yang rusak karena diakibatkan oleh debu dan kotoran yang mengendap di dalam MacBook. Misalnya MacBook mati total, ternyata setelah saya lakukan pengecekan untuk logic boardnya itu disebabkan karena debu dan kotoran yang mengendap di logic board. Debu dan kotoran yang mengendap di logic board ini, dan kalau kita biarkan tanpa kita bersihkan atau kita lakukan clean up untuk MacBook, lama-kelamaan akan berubah jadi lemak, dan itu yang akhirnya mengakibatkan korosi dan menjadi penyebab putusnya jalur-jalur kelistrikan yang ada pada logic board MacBook. Ini logic board untuk MacBook Air ya. Misalnya debu dan kotoran tuh ngendap di IC ini. Ini ada IC SMC, ada IC power, ada IC charger. Nah, itu karena kita biarkan pada akhirnya berubah jadi lemak, dan itu menjadi penyebab MacBook mati total. Atau juga karena debu dan kotoran part MacBook akhirnya mengalami kerusakan dan kita harus melakukan penggantian untuk partnya. Misalnya WiFi card nih. WiFi card ini bisa rusak karena disebabkan oleh kotoran dan debu yang endap di WiFi card di pen yang bagian kuning ini. Karena kotoran dan debu yang kita biarkan tanpa kita bersihkan, akhirnya bagian pen kuning yang ada di WiFi card itu menghubungkan ke MacBook itu akhirnya korosi sehingga mengakibatkan WiFi card MacBook bermasalah, atau juga malah WiFi card bisa rusak karena korosi yang terjadi pada WiFi card. Itu juga nih di bagian keyboard MacBook. Nah, ini di balik touch keyboard ini kan ada lapisan-lapisan, itu jalur-jalur elektronik ya, jalur-jalur keyboard atau jalur kelistrikan yang ada pada keyboard ini untuk jalurnya keyboard untuk ke logic board MacBook. Nah, itu akibat debu dan kotoran yang rekan-rekan biarkan tanpa pernah dibersihkan, di sini tertutup oleh debu dan kotoran. Nah, itu juga bisa mengakibatkan keyboard MacBook mengalami kerusakan. Kalau misalnya kerusakan yang nggak terlalu parah, masih bisa kita bersihkan bagian jalur keyboard yang masuk ke dalam logic board MacBook, atau juga nih di bagian pen yang kuning di WiFi card MacBook ini kita masih bisa bersihkan, dan memang nggak ada jalur yang rusak untuk keyboard dan WiFi cardnya masih bisa berfungsi dan kita masih bisa menggunakannya. Nah, tapi kalau misalnya jalur-jalur sini ini ada yang masalah, jalur sini ada masalah, untuk keyboard atau WiFi card atau part MacBook bisa mengalami kerusakan dan kita harus melakukan penggantian. Atau juga debu dan kotoran yang ada pada LCD atau display MacBook. Debu dan kotoran yang ada di display LCD MacBook kalau dibiarkan lama-kelamaan bisa mengakibatkan stain gate pada LCD MacBook. Begitu juga debu dan kotoran yang mengendap di heatsink fan kalau dibiarkan bisa mengakibatkan overheat pada MacBook, yaitu tadi karena terganggunya sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook, dan akhirnya panas yang dihasilkan oleh MacBook pada saat kita sedang menggunakan MacBook itu hanya mengendap di dalam MacBook. Sementara udara bersih dari luar MacBook nggak bisa masuk karena heatsink fan MacBook ini tertutup oleh kotoran dan debu. Itu pada akhirnya panas yang mengendap di dalam MacBook lama-kelamaan bisa mengakibatkan overheat yang terjadi pada chipset VGA dan prosesor MacBook. Akhirnya pada saat kita nyalain MacBook itu hanya black hitam, nggak ada tampilan di display LCD. Nah, fan MacBook rusak. Bisa kerusakan fan karena disebabkan oleh debu dan kotoran yang mengendap pada fan MacBook itu kita biarkan tanpa pernah kita bersihkan, sehingga akhirnya fan-nya mengalami kerusakan, dan ketika fan mengalami kerusakan ya bisa berdampak kepada MacBook. Untuk dampak dalam jangka waktu pendek MacBook, kita pakai cepat panas, yaitu lemot, yaitu juga ada masalah-masalah misalnya trackpad errornya trackpad bisa juga disebabkan karena panas yang terjadi pada MacBook. Nah, itu dalam jangka waktu panjangnya kalau itu nggak kita lakukan pengecekan, MacBook akan mengalami kerusakan yang fatal, bisa karena chipset VGA nya mengalami overheat atau juga MacBook mengalami mati total. Nah, itu
itu kenapa saya nggak bosan-bosan ngingetin pada rekan-rekan itu untuk melakukan clean up atau MacBook dibersihkan. Kalau untuk MacBook yang sering buat kerja berat, paling nggak 3 bulan atau juga 6 bulan sekali lakukan clean up untuk MacBooknya. Jadi kita lakukan pengecekan untuk unit MacBooknya, kita bersihkan debu dan kotoran yang ada di logic board MacBook, yang ada di part-part MacBook, yaitu debu dan kotoran yang ada di fan cooler MacBook, yaitu di heatsink fan ini juga. Jadi kita bersihkan semua. Begitu juga untuk thermal paste-nya atau thermal pendinginnya itu kita ganti. Sehingga untuk MacBook kondisinya tetap prima ketika kita gunakan. Nah, kalau untuk MacBook yang masih garansi, bawa ke tempat di mana rekan-rekan beli. Jadi MacBook rekan-rekan ini terawat, bisa awet digunakan. Itu ya buat rekan-rekan semuanya, tips dari saya bagaimana cara merawat MacBook. Jadi rekan-rekan jangan biarkan debu dan kotoran ada di unit MacBook rekan-rekan, baik di dalam MacBook atau body MacBook atau juga di keyboard MacBook atau juga debu dan kotoran yang ada pada LCD atau display MacBook. Itu debu dan kotoran yang ada di display LCD MacBook kalau dibiarkan lama-kelamaan bisa mengakibatkan stain game pada LCD MacBook. Kalau di dalam unit MacBook ya tadi ya seperti yang saya uraikan atau saya jelaskan, itu selain bisa mengakibatkan MacBook mati total, MacBook mengalami overheat, juga bisa mengakibatkan kerusakan pada part MacBook. Oke, rekan-rekan semuanya, kalau review, ulasan, tutorial dan tips dari saya berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Ini untuk keberlangsungan channel saya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas atau juga memberikan tips dan tutorial bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi putar permasalahan yang dialami oleh MacBook atau juga kerusakan MacBook. Silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga via SMS. Biar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, wassalam.